Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Soliha, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan uji kinerja di MTS Cipasung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang Ibu ingin sebelum kita memulai pembelajaran, coba dipersiapkan dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apabila diawali dengan doa, pembelajaran kita menjadi lebih berkah ya. Sekarang Ibu ingin kalian coba dicek dulu ya di sekitar kalian, mungkin ada yang kotor, sampah gitu. Biasanya suka kalau habis jajan, malas kan keluar, coba cek. Udah ya. Kalau belajar kita di tempat yang rapi, yang bersih, lebih nyaman, lebih enak ya. Apabila kalau kita belajar di tempat yang kotor, aduh sulit konsentrasi. Nah, Ibu cek dulu deh siapa yang tidak hadir hari ini. Happy. Kenapa happy? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan dia kembali sehat ya. Bisa kembali bergabung belajar dengan kita. Untuk sebelum kita masuk materi, Ibu ingin tahu pembelajaran minggu kemarin gitu belajar tentang apa ya? Tentang benua Asia, Bu. Tentang letak geografis benua Asia. Bagus, Farah. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak? Misalnya nama-nama benua yang ada di muka bumi ini? Saya, Bu. Benua Asia. Benua Asia. Bagus. Yang laki-laki ada yang masih ingat nama benua? Ada lagi yang perempuan? Oke. Benua Amerika. Tepuk tangan untuk yang sudah bisa menjawab. Nah, supaya kita refresh lagi, ingat lagi materi tentang nama-nama benua. Kita happy dulu sebentar ya. Nyanyi bareng-bareng kita ya. Asia dan Afrika, Australia, Dengerin dulu ya. Eropa, Amerika, Antartika, itu nama benua. Bisa ya? Bisa. Keluarkan suara terbaiknya. Ibu yakin suara kalian pasti benar semua. Kita mulai. Dan Afrika, Australia, dan Eropa, Amerika, Antartika, itu nama benua. Di Asia, negara Indonesia, bersama aku bangga, aku warga dunia. Dan Afrika, Australia, dan Eropa, Amerika, Antartika, itu nama benua. Aku tinggal di Asia, di negara Indonesia. Aku senang, aku bangga, aku warga dunia. Asik, kita sudah nyanyi. Yang laki-laki Ibu dengar suaranya. Coba sebutkan selain Amerika tadi dengan Asia, benua apa lagi? Afrika. Pinter. Benua Afrika. Apa lagi? Antartika. Antartika. Bagus. Satu lagi? Australia. Dan Eropa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luasnya muka bumi ini sampai terbagi-bagi menjadi beberapa benua, supaya itu juga jadi refleksi buat kita bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor, bahwa mimpi kamu
kamu itu harus luas, harus bisa menjelajah, jangan hanya tahu negara Indonesia saja. Sekarang coba dibuka buku catatan yang kalian miliki dan buku materinya. Nah, oke. Kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di benua Asia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, nanti setelah kamu belajar dengan ibu, kamu harus bisa nanti ya memahami, lalu mungkin menjelaskan nanti apa saja sih sumber daya alam yang ada di benua Asia. Berikutnya, nanti kamu juga mudah-mudahan bisa memahami dan menjelaskan kembali sumber daya manusia yang ada di benua Asia. Dan yang terakhir, kita akan bekerja kelompok lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya, ini uraian singkat ya. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia dengan luas 44.579.000 km. Yang terbagi ke dalam 6 wilayah, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Hanya saja ini tidak membahas tentang Asia Utara, tentang Rusia ya. Berikutnya, iklim yang ada di benua Asia itu terdiri dari beberapa iklim. Pertama, iklim dingin, iklim kontinental, iklim subtropis, iklim tropis basah, dan iklim gurun. Lalu bagaimana dengan bentang alamnya? Nah, bentang alamnya terdiri dari beberapa, yaitu pegunungan Himalaya dengan puncak tertinggi yaitu Mount Everest, dataran tinggi Deccan di India, dan dataran tinggi di Tibet. Berikutnya, batas wilayahnya apa saja? Nah, batas wilayahnya di sebelah utara kita ya berhadapan dengan Samudra Arktik. Di sebelah timur berhadapan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan Samudra Hindia. Sebelah barat ada Laut Kaspia, Laut Merah, dan Laut Tengah. Oke. Ini petanya di LKS mungkin juga ada ya. Ini negara-negara yang termasuk ke dalam benua Asia. Setelah sebelumnya membahas jumlah negara di benua Asia, kali ini Geografi akan mengajak kamu berkeliling benua Asia. Baik, mari kita mulai. Dari utara, Asia dibatasi oleh Samudra Arktik. Bergeser ke sebelah timur, akan ada penampakan Samudra Pasifik. Lalu di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Eropa dan Australia. Selain perbatasan dengan Eropa, di sebelah barat lagi kamu bisa melihat padatnya air di Pusat Suez. Yang juga jadi pemicu antara Asia dan Afrika. Lalu ada Selat Bering di sebelah timur laut, selat yang memisahkan Asia dan Amerika Utara. Dan ada pula Laut Timor yang jadi pembatas antara Asia dan Australia. Tak ketinggalan, 2 selat sempit, Bosporus dan Dardanella, 2 selat yang memisahkan Anatolia dari Semenai Jumbalkan. Setelah puas melihat wilayah perbatasan, kita juga akan membagikan info-info penting terkait benua Asia. Seperti yang kita tahu, Asia adalah benua terbesar di dunia. Tidak hanya terbesar dalam hal luas daratannya, namun juga terbesar populasinya dibandingkan benua lainnya. Meski dalam satu wilayah benua yang sama, kondisi di tiap negara Asia tidak selalu sama loh. Dari perbedaan iklim sampai perbedaan populasinya. Terbagi menjadi 6 bagian, bagaimana kondisi masing-masing wilayah? Berikut tim Geografi rangkum spesial untuk kamu. Dimulai dari Asia Tengah, wilayah ini berada di sebelah barat Cina, selatan Rusia, dan utara Afghanistan. Perbatasan barat wilayah ini membentang di sepanjang Laut Kaspia. Asia Tengah secara politik dibagi menjadi 5 negara, yakni Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan. Menariknya,
Nama negara-negara di Asia Tengah ini diakhiri dengan sufiks Persiastan yang berarti tanah. Wilayah ini mencakup 4.3.451 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 77 juta jiwa di tahun 2022. Dilansir dari World Population Review, populasi terbanyak di kawasan ini berada di Uzbekistan dengan total mencapai 34.875.757. Asia Tengah punya peran penting dalam pengangkutan barang antara Tiongkok dan Eropa selama era perdagangan jalur Sutra sekitar 130 sebelum Masehi hingga ditutup tahun 1453 Masehi. Kondisi iklim di Asia Tengah sangat kering dan curah hujannya tidak memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sungai Sirdarya dan Amu Darya untuk irigasi. Penanaman kapas beririgasi dominan di timur dan tenggara. Sementara ada beberapa pertanian gandum kering di provinsi-provinsi jauh di utara Kazakhstan, di mana program Virgin dan Eidolon Soviet tahun 1950-an membajak banyak padang rumput untuk pertama kalinya. Terbang ke wilayah Asia Timur. Asia Timur terletak di sebelah timur Asia Tengah, dengan perbatasan timurnya membentang di sepanjang Laut Cina Timur. Asia Timur secara politik dibagi menjadi 8 negara yang meliputi Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Taiwan sendiri tidak diakui oleh Cina sebagai negara independen karena menganggap masih merupakan bagian dari Cina. Pemisahan Taiwan dari Cina sendiri terjadi pada tahun 1949. Sedangkan untuk Hong Kong dan Macau masih berada di bawah kedaulatan Cina. Di kawasan ini memiliki iklim subtropis yang pada saat musim panas suhu menjadi tinggi, namun musim dinginnya sejuk. Kemudian akan mengalami hujan pada musim dingin. Seperti yang dilansir dari World Population Review, wilayah Asia Timur memiliki luas 11.840.000 km persegi dan memiliki lebih dari 1, juta miliar populasi di tahun 2022 yang mewakili 20% dari populasi global dan 38% dari total populasi Asia. Banyak penduduk Asia Timur terpusat di wilayah metropolitan utama seperti Beijing dan Tokyo. Penduduk terbanyak di Asia Timur sendiri berada di Cina dengan total populasinya di tahun 2022 yakni lebih dari 1,4 miliar jiwa. Nah, sekarang kita untuk lebih memahami tentang materi benua Asia, kalian Ibu sudah bagikan kartu-kartu yang berisi tentang materi-materi benua Asia. Coba ditunjukkan. Oke, coba dibaca ya, coba dilihat mungkin kamu kebagian benua yang wilayah mana. Silakan berkumpul dengan kelompok materi yang sama. Yang Asia Tenggara dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, lalu Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Kelompok yang Asia Selatan sudah terbentuk, sudah rapi. Asia Barat yang mana? Asia Barat. Ibu. Asia Tenggara di sini ya. Ini mau bahas benua Asia, wilayah mana? Asia Timur. Di halaman kedua, kamu lihat ada tabel yang sudah disiapkan. Ada materi-materi pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan nomor topik yang sudah kamu pegang di kartunya masing-masing. Ada yang membahas tentang bentang alam, ya, ada yang membahas tentang flora fauna, ada yang membahas tentang potensi sumber daya manusia. Nah, sumber untuk menjawabnya, materinya ada di LKS-nya masing-masing. Silakan dilakukan, dikerjakan dengan baik, berdiskusi dalam waktu 20 menit, mulai dari sekarang. Oke.
Di sini juga ada materinya. Ya. Mulai tentang alam boleh kebunuhan.
derajat. Luas wilayahnya mencapai 44.5.900 km. Batas-batas wilayah sebelah utara dibatasi Samudra Pasifik, di sebelah timur dibatasi Selat Bening dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Merah dan Laut Tengah. Nah, selanjutnya adalah negara bagian dari Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak negara Asia Tenggara ada berapa negaranya? Enggak. Nah, yang kita tahu negara di Asia Tenggara itu ada 5. Yang pertama Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. 11. Mount Everest, Gunung Fuji, dan Menengkong. Selanjutnya di Asia Tenggara ada flora dan fauna. Flora yaitu misalnya bunga Raclesia arnoldii. Dan faunanya badak, bercula, sapi, kerbau, kuda, domba, dan unta. Ini saya akan menjelaskan potensi sumber daya manusia. Jadi potensi sumber daya manusia di Asia Tenggara bermayoritas beragama Islam dan pekerjaannya sebagai petani berkulit sawo matang, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Asia Tenggara. Sudah dijelaskan ya tentang alamnya, lalu jumlah negara-negara bagiannya, dan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sekarang mungkin ada yang mau menanggapi dari teman-temannya mungkin untuk penjelasan dari kelompok Asia Tenggara. Siapa? Siapa? Gunung Fuji kok ada ditulis di Asia Tenggara, kan Gunung Fuji mana di Asia Timur? Mohon maaf atas kesalahan dari kelompok kami atas menulisnya Gunung Fuji. Memang Gunung Fuji tidak ada di Asia Tenggara, tetapi teman kami salah menyebutkan, maaf ya. Terima kasih. Tadi sudah diluruskan oleh temannya bahwa Gunung Fuji itu bukan ada di Asia Tenggara, tetapi letaknya ada di Asia Timur, tepatnya ada di negara Jepang. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua, Ibu persilakan kelompok Asia Timur. Itu ke depan. Nggak boleh jaga jarak. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kawan-kawan akan menjelaskan tentang benua Asia. Negara bagian Asia Timur, Republik Cina ibu kota, Belgia ibu kota, Jepang ibu kota Tokyo, Korea Utara ibu kota Semarang, Korea Selatan ibu kota Seoul. Ini agak keras kan suaranya. Kata Yunan, Vietnam, atau Arabia Timur, daratan rendah, Pakistan, daerah tempatan Gunung. Flora dan fauna ada pohon sagu dan nipah, burung nuri,
Guru Nuri Raja dan Cendrawasih. Selanjutnya potensi sumber daya alam, minyak bumi, batu bara, perikanan dan gas alam. Selanjutnya potensi sumber daya manusia, kualitas penduduk, jumlah sebaran, komisi dan pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta ekonomi agama Indonesia. Benua Asia letak luas dan batas wilayah. Astronomis benua Asia secara astronomis 26 derajat barat timur, 170 derajat timur, dan Samudra Arktika timur, Samudra Pasifik barat dan laut Bering selatan, Samudra Hindia dan Australia barat. Pegunungan Ural, Laut Merah, Laut Kelapa, Selat Bosporus dan Selat Dardanelles. Tuh penjelasan tentang Asia Timur sudah diberikan oleh teman-temannya. Mungkin ada tanggapan dari kawan yang lain, dari kelompok yang lain? Silakan. Mengapa di tentang alam benua Asia Tenggara disebutkan negara India, sedangkan negara India itu terdapat di benua Asia Barat, Selatan. Oh ya, satu lagi katanya sambil didiskusikan, sambil ditanggung satu lagi, gimana? Kenapa Pak? Kalau ditulis di timur, kan ada di Asia Selatan. Plato apa? Plato Dekan. India, pasti ada India. Tadi kamu menjelaskan Plato Dekan itu ada di India. India itu menurut mereka ada di Asia Selatan. Silakan berikan ini apa argumen kamu? Apa? Gimana? Silakan. Gimana penjelasannya? Maaf kami salah ucapannya dari kelompok Asia Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali katanya salah memasukkan tabel. Makanya ketika pembelajaran memang perlu ketelitian dan kehati-hatiannya. Jadi kamu harus bisa mengisikan ke KPP
Sesuai hati nurani. Bisa pakai nama yang kartunya, isi. Pakai nama tuh kartu Nggak usah. Oh, nggak usah. Tuliskan saja. Ada gue jadi Nah, sekarang ibu minta anak-anak coba fokus ke ibu ya. Untuk yang refleksi pembelajaran, ibu minta yang tidak tampil ke depan tadi presentasi. Minta ibu untuk satu orang membacakan refleksi pembelajaran. kencang suaranya ya. Ini bangga. Sangat seru, enjoy dan ramai menyenangkan sekali. Rizky Maulana, hashtag Dida, hashtag Dedi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok Asia Barat, silakan. Barat. Perwakilan Asia Barat. Barat. So good, belajar sama ibu seru, gak bikin ngantuk, belajar sama ibu juga mudah dipahami, dan gak bikin tegang. Thanks for the listen, I will miss you, Bu Ans. Terima kasih. Nah, sekarang dirapikan semua karena kita akan pulang ya. Silakan dirapikan semua. Kartunya tolong kartunya dikumpulkan dulu baik-baik. Untuk pembelajaran minggu depan, seperti tadi sudah Ibu beritahukan, kita akan membahas tentang benua Amerika. Di rumah kalian coba cari referensi dari buku ataupun dari internet tentang benua Amerika. Bisa dilakukan? Bisa. Mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Faisal, silakan. Siapa?